Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Agus Mahendra dengan NIM 4042189. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi dalam mata kuliah komunikasi publik. Nah, komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua aktivitas kita itu melibatkan komunikasi, baik itu dengan teman, keluarga, dosen, bahkan juga masyarakat luas. Nah, pada materi minggu ini kita akan membahas 5 bentuk komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan juga komunikasi massa serta komunikasi antar budaya. Supaya lebih mudah dipahami, saya juga akan memberikan contoh di setiap bagian. Yaitu yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dengan baik. Jadi proses ini melibatkan pengirim pesan, isi pesan, media yang digunakan, serta penerima pesan yang memberikan respon. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, komunikasi itu sebenarnya bukan hal yang sederhana, tapi ada proses yang saling berkaitan. Misalnya, pesan yang kita sampaikan itu harus jelas, media yang kita gunakan juga harus tepat. Kalau kita menyampaikan sesuatu itu lewat chat, tentu berbeda dengan langsung berbicara. Nah, selain itu, respon dari lawan bicara itu juga penting, karena dari situ kita tahu apakah pesan kita benar-benar dipahami atau tidak. Selanjutnya itu ada pentingnya komunikasi. Nah, komunikasi itu memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena membangun hubungan sosial, menyampaikan informasi serta mendukung kerjasama antar individu maupun kelompok dalam berbagai aktivitas. Nah, kalau komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, dampaknya bisa besar, misalnya dalam kerja kelompok. Kalau tidak ada komunikasi yang jelas, pembagian tugas itu bisa tidak merata dan akhirnya pekerjaan tidak selesaikan dengan baik. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, kesalahan komunikasi sering jadi penyebab konflik. Jadi kemampuan komunikasi itu sebenarnya sangat penting untuk dimiliki. Nah, bentuk-bentuk komunikasi itu ada 5 seperti tadi, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu memiliki berbagai bentuk yang disesuaikan dengan situasi dan jumlah individu yang terlibat. Nah, bentuk-bentuk komunikasi tersebut meliputi komunikasi antar pribadi, komunikasi antar kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi antar massa, dan juga komunikasi antar budaya. Nah, yang pertama itu komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang ataupun lebih secara langsung dan bersifat personal. Nah, komunikasi ini biasanya melibatkan pendekatan emosional serta memungkinkan terjadinya umpan balik secara cepat. Nah, yang menarik dari komunikasi antar pribadi adalah adanya kedekatan, karena kita berinteraksi secara langsung. Kita juga bisa melihat ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan juga nada bicara. Hal ini membantu kita memahami pesan dengan lebih baik, bukan hanya dari kata-kata saja. Nah, contoh dari komunikasi antar pribadi ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti percakapan dengan teman, diskusi dengan dosen, komunikasi dalam keluarga, serta interaksi yang melibatkan hubungan pribadi lainnya. Selanjutnya itu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang terjadi antara beberapa individu dalam suatu kelompok yang memiliki tujuan bersama. Interaksi dalam komunikasi ini bersifat aktif dan melibatkan pertukaran ide serta kerjasama antar anggota. Nah, dalam komunikasi kelompok ini tidak hanya berbicara saja yang penting, tapi juga kemampuan untuk mendengarkan. Kalau semua orang hanya ingin didengar, komunikasi tidak akan berjalan secara efektif. Jadi, di sini dibutuhkan kerjasama antara satu sama lain, saling menghargai pendapat, dan kemampuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, selanjutnya contoh komunikasi antar kelompok. Komunikasi kelompok dapat dilihat dalam berbagai kegiatan seperti diskusi tugas kuliah, rapat organisasi, kerja kelompok, serta aktivitas lain yang melibatkan beberapa orang dengan tujuan tertentu. Selanjutnya itu ada komunikasi organisasi, di mana komunikasi organisasi ini adalah komunikasi yang berlangsung dalam suatu organisasi yang memiliki struktur dan aturan tertentu. Jadi komunikasi ini dapat terjadi secara
vertikal maupun horizontal untuk mendukung kelancaran kegiatan suatu organisasi. Karena sifatnya formal, komunikasi organisasi ini harus jelas dan tidak boleh ambigu. Kalau instruksi dari atasan tidak jelas, bisa berdampak pada kesalahan kerja. Makanya, komunikasi di organisasi biasanya lebih terstruktur dan mengikuti aturan. Contoh komunikasi organisasi dapat ditemukan dalam aktivitas kerja maupun organisasi, seperti atasan yang memberikan instruksi kepada karyawan, koordinasi antar divisi, serta penyampaian informasi resmi dalam rapat atau pengumuman. Selanjutnya itu ada komunikasi massa. Nah, komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat luas melalui media seperti televisi, radio, media sosial dengan pesan yang bersifat umum. Nah, komunikasi massa punya pengaruh yang sangat besar. Informasi yang disampaikan juga bisa mempengaruhi banyak orang sekaligus, bahkan bisa membentuk opini publik. Contohnya komunikasi massa ini yaitu berita-berita melalui televisi ataupun radio tadi. Nah, karena itu komunikasi massa itu harus disampaikan secara hati-hati dan lebih bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya terjadi dalam interaksi antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda, seperti mahasiswa dari daerah yang berbeda, komunikasi dengan orang asing, atau kerja dalam lingkungan multikultural. Nah, dalam komunikasi antar budaya, tantangannya adalah perbedaan cara pandang. Sesuatu yang dianggap biasa di satu budaya bisa dianggap tidak sopan di budaya lain gitu contohnya. Makanya kita perlu sikap terbuka dan menghargai perbedaan supaya komunikasi itu tetap berjalan dengan baik. Lalu kesimpulannya, komunikasi itu memiliki berbagai bentuk karakteristik masing-masing yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari dan membantu menciptakan berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penting dalam kehidupan manusia yang memiliki berbagai bentuk sesuai dengan situasi dan jumlah individu yang terlibat. Nah, bentuk-bentuk komunikasi tersebut meliputi komunikasi antar pribadi, komunikasi antar kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan juga komunikasi antar budaya. Nah, jadi bukan cuma sekedar tahu jenisnya saja, tapi kita juga harus bisa menyesuaikan cara komunikasi kita sesuai situasi. Dengan begitu, kita bisa berinteraksi dengan lebih baik, mengurangi kesalahpahaman, dan juga membangun hubungan yang lebih positif dengan orang lain. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.